Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan ila Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala jami'i sadati ali wa rasul ruhi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa syara'a lana afdal asy-syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alihi jisam wa ni'amihi al-nizam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa ala salatan wa salaman ala jami'i awliya'ihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man huwa fi 'ulumihi kamil, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi madhi matin. Allahumma ahdina bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahman wa 'ata'an bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah, faslun muddatut tuhri aqalluhu 15 yawman bilayaliha aktsaruhu la hatta li aktsarihi ghalibuhu 23 yawman bilayaliha aw 24 yawman bilayaliha. Masa suci wanita yang menstruasi atau haid paling sedikitnya itu 15 hari dengan malamnya, seluruh malamnya, yaitu sehari semalam. Jadi kalau kurang dari masa suci 15 hari, maka belum masuk masa suci. Dia paling minimal masa sucinya wanita yang menstruasi itu paling minimal itu 15 hari. Kemudian banyaknya aksaru, paling lamanya atau banyaknya dari masa suci wanita tersebut lahadda di akhirnya. Tidak ada batasan dari banyaknya atau lamanya masa suci. Ghalibu umumnya 23 hari beserta malamnya atau 24 hari beserta malamnya. Nah, ini hitungan masa suci daripada wanita yang haid. Nanti jadwal yang di bawah itu umumnya seperti itu. Tapi nanti kalau dia kasus yang berbeda, tentu cara penjelasannya dia akan berbeda. Ada salah satu kitab, ini saya usulkan khususnya bagi kaum wanita dan juga untuk kita bagi kaum laki-laki, harus punya satu buku yang menurut saya paling mudah membahas masalah haid, nifas dan
istihadah dan sudah diterjemahkan, dan memang yang menulis kiai menggunakan bahasa Indonesia, dan nama kiainya itu kalau tidak salah Kiai Haji Muhammad Ardani. Bukunya hanya dulu waktu beli di Jakarta 9.000 rupiah, kecil tulisan, tapi itu merujuk dari 13 kitab fikih mazhab Syafi'i. Kami sudah baca kitab yang membahas tentang masalah haid, nifas, dan istihadah, itu agak rumit. Tapi alhamdulillah buku beliau sudah merangkum, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menggunakan semacam tabel grafik. Jadi kita mudah memahami. Kalau kita pakai grafik sulit memahami. Nah, nama bukunya itu Risalah Haid, Nifas, dan Istihadah. Ditulis oleh Kiai Haji, kalau tidak salah namanya Kiai Haji Muhammad Ardani. Saya lupa Muhammad atau Ahmad. Yang pasti beliau punya nama belakang itu Ardani. Itu salah satu buku yang sangat baik membahas tentang masalah haid, nifas, dan istihadah. Di sini kita harus pahami kaidah 15 hari. Paling minimalnya masa suci. Istihadah itu masa suci. Istihadah itu masuk masa suci. Tidak keluar darah juga bagi perempuan disebut bersih dari darah, juga masa suci jika sesuai dengan hitungan tadi. Paling minimalnya 15 hari. Yang menjadi problem itu haid dan istihadah itu sama keadaannya. Nanti ciri-ciri darahnya pembahasan tersendiri lagi. Yang pasti haid dan istihadah itu mengeluarkan darah. Disitulah jadi problem. Kalau hanya satu darah yang keluar haid selesai, tapi darah ternyata yang keluar ketika masa-masa normal wanita itu adalah darah haid dan istihadah. Haid darah sehat yang keluar, istihadah masuk darah yang fasik, damul fasik, darah berpenyakit. Contoh yang sederhana, di sini dia mengambil contoh yang mudah dipahami sesuai kaidah umumnya. Wal ghalib anna syahral mar'ati la yakhlu min haidin wa dhurrin. Umumnya di bulan wanita tersebut itu tidak mungkin kosong dari darah haid dan masa suci, pasti, kecuali yang monopos sudah tidak keluar lagi. Tapi kalau masih normal pasti akan mengalami haid dan masa suci. Fa in kana haiduha sittatu ayyam fatuhruha arba'atun wa ishruna yawman. Nah, jika haidnya itu 6 hari, sekarang kita harus ingat paling sedikitnya, paling minimalnya haid itu sehari semalam. Kurang daripada itu 24 jam, kurang daripada itu tidak dikatakan darah haid. Jadi paling minimalnya haid itu 24 jam, sehari semalam. Kurang dari itu tidak dikatakan haid. Masa sucinya kurang dari 12 hari, tidak dikatakan masa suci. Kita pelan-pelan bisa paham. Wa in kana haidha, di sini dikatakan jika haidnya 6 hari, kita ambil 1 bulan. Haidnya 6 hari, lalu masa sucinya 24 hari, maka di sini 6 hari haid, 24 masa suci. Pertama yang kita harus tahu, haidnya terpenuhi tidak? 6 hari terpenuhi, karena paling minimalnya haid 24 jam. Kalau sudah 6 hari berarti sudah masuk hitungan haid yang umumnya. Setelah itu masa suci 24 hari, masuk masa suci karena lebih dari 15 hari.
Maka kesimpulan yang mudah dipahami di sini berarti dalam 1 bulan itu wanita tersebut haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari. Nanti kalau darah keluar lagi, hitungan lagi. Gitu. Ini diambil contoh yang paling gampang, contoh yang paling mudah. Wa in kana haidha 7 ayyamin fatuhruha 23 yawman. Nah, jika haidnya 7 hari, darah keluar dari hari pertama sampai hari kedua, 7 hari. Lalu masa sucinya itu 23 hari. Maka yang 7 hari haid, 23 hari masa suci. Kenapa? Yang haid sudah memenuhi syarat karena 7 hari. Kemudian yang suci sudah memenuhi syarat lebih dari 12 hari, 23. Maka dikatakan dia masa haid dan masa suci. Masa haidnya itu 7 hari, sucinya 23 hari. Begini bagi kaum wanita, umumnya kita bahas pelan-pelan, jadi biar nanti ikut arah kitab saja sambil dijelaskan. Soalnya ini dia juga agak panjang masalah. Kaidah umum, wanita ketika keluar darah dia hentikan aktivitas ibadah yang dilakukan. Kaidahnya seperti itu. Nanti ketika sudah masuk hitungan, ternyata yang darah yang keluar itu istihadah, dia qadha salat. Dia qadha salat. Puasa juga diqadha. Haid itu tidak perlu salat ya? Apa perlu salat? Puasa. Dia qadha puasa. Jadi kalau darah keluar langsung anggap itu haid. Nanti setelah hitungan ternyata itu istihadah, maka dia mengganti. Karena dia belum tahu ini darah yang keluar apakah haid atau istihadah, ya. Jadi dia akan hitung itu. Apalagi yang keluarnya tidak sesuai dengan, ada yang keluarnya itu waktunya persis seperti itu terus. Nah itu sudah bisa diprediksi. Tapi ada yang berubah-ubah masa siklus darahnya itu keluar. Nah walaupun keadaan seperti ini, kata Ibnu Hajar al-Haytami, dia mengatakan pada waktu darah keluar itu dia menghentikan aktivitas ibadah yang dilarang ketika dalam keadaan haid. Nanti ketika sudah masa suci baru dia sholat. Ketika haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang qadha kan apa? Yang qadha puasa. Gitu. Cuma ketika istihadah itu kan dia darah keluar, dia hentikan sholatnya, ternyata itu istihadah, maka dia harus qadha. Tapi ketika haid, hitungannya haid, menstruasi, tidak perlu qadha sholat. Nah sekarang di sini contoh itu ada tabel di situ, jadwal litawdih surat damil haid wa tuhri khilal syahrain. 5 hari suci masuk ini tidak? 5 hari suci. Yang masuk itu berapa? Paling sedikit 15 hari. Baik. Setelah itu 5 hari ini suci, artinya di sini dimaksud tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Nanti kalau ada contoh lainnya keluar darah juga bisa masuk masa suci. Kalau istihadah. Pertama itu 5 hari, anggaplah tidak ada darah yang keluar. Kalau 5 hari ini belum masuk masa suci karena kurang dari 15 hari. Hari berikut 7 hari haid, hari masuk masa haid karena sudah lebih dari 24 jam. Berikut hari ke-8 sampai 18 suci. Maka 18 hari ini turun karena
karena dia sudah memenuhi syarat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ditambah lagi yang tadi yang 5 tadi, maka dikatakan yang kelima juga masuk kepada masa suci karena dia menambahkan daripada masa suci yang setelahnya. Contoh yang paling mudah, hari pertama sampai hari ke-7 darah keluar. Ini kita ambil 1 bulan. Hari pertama, hari ke-7 darah keluar. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Hari ke-8 sampai 15 apakah sudah masuk masa suci? Belum. Karena kurang dari 15 hari. Dia hanya dapat 8 hari. 8, 9, 10 sampai 15, 8. Kemudian 16 keluar darah. 19 sampai 22 keluar darah. Itu darah apa itu? Bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena masa sucinya belum cukup. Kan harus masa haid itu berada di antara satu suci berada di 2 haid. Tuhru baina haidatain. Suci di antara 2 haid. Hari ke-1 ke-7 keluar darah. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Hari ke-19 sampai 22 keluar darah. Nah yang 8 ke 15 belum sampai 15 hari. Sedangkan masa suci itu minimal 15 hari. 16 sampai 22 keluar darah. Nah dari 8 kita jumlahkan ke 22 15 hari. Berarti darah yang tadi itu 16 sampai 22 yang keluar bukan darah haid tapi istihadah. Dia dihitung dari masa 8 hari ke-8 sampai ke 22 jumlahnya berapa? 15. Maka masa itulah masa suci. Darah yang setelah tadi yang sampai dari 16 sampai 22 bukan darah haid tapi istihadah. Baru hari setelahnya 23 misalnya sampai 25 keluar darah lagi misalnya darah haid. Karena sudah berada di antara 2 haid, berada di antara 1 yang suci dan sudah memenuhi syarat 15. Itu contohnya misalnya seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, di mazhab Syafi'i ini yang tidak keluar darah juga jika dia masuk di dalam hitungan haid maka dianggap dia keluar darah, dianggap dia masa haid. Misalnya masa minimal 15 hari masa suci ya. Paling banyaknya haid itu 15 hari. Itu maksudnya dia punya jenjang maksimal waktunya itu sampai 15 hari paling banyaknya. Paling sedikitnya berapa? 24 jam. Hari pertama darah keluar 5 jam. Hari kedua keluar 5 jam, sudah 10. Hari ketiga keluar 5 jam. Hari keempat keluar 5 jam, sudah 20. Nah hari berikutnya tidak keluar darah, bersih. Sudah masuk hari 15 keluar darah 4 jam. Berarti sudah masuk hitungan haid 24 jam. Maka mulai hari ke-1 sampai 15 semuanya haid. Walaupun yang tadi tidak keluar darah tetap dihukumi sebagai dalam masa-masa yang haid. Itu yang dimaksud 24 jam di situ. Tidak harus 1 hari 1 malam, tapi dia cicil-cicil yang penting tidak lewat 15. Kalau lewat 15 hari di sini percampuran nanti keluar darah, itu ada darah haid, itu ada istihadah. Nanti pembahasannya masuk di bab istihadah. Nah, jadi seperti itu dia punya kawan. Nah di sini kan tabel nih 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci umumnya.
Kemudian 5 hari suci lagi, 7 hari haid, 18 hari suci. Ini ghalib, umumnya seperti itu. Ini hasil riset penelitian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kedua-duanya menggunakan riset. 18 yawman tuhur min asy-syahr al-awwal. Ziyadah 5 ayyam tuhur min asy-syahr al-thani 23 yawman. Tuhur bainal haidatain. 18 hari adalah masa suci dari bulan pertama ditambah, dia tambah syahrul awal, kemudian ditambah dari syahrul tsani, ditambah 5 hari masa suci dari bulan kedua, jumlahnya sama dengan 23 hari. Dari 18 tadi saya katakan tadi 18 tambah 5 sama dengan 23. Sudah memenuhi syarat sebagai masa suci karena sudah melewati 15. Itu kalau nggak pakai tabel memang rumit. Ini paham tidak? Jangan saya antara dua, kalau nggak saya yang gila, yang benar yang gila. Jadi begini kan, makanya wanita itu harus bagi hafidzah, harus ada ustazah yang ahli fikih. Kalau semua dibebankan kepada yang laki-laki, kasihan. Atau dia tidak pernah alami, disuruh mikir juga. Ada bahas hadis, ada bahas tafsir, ada bahas disuruh bahas pakai. Makanya Imam Zainuddin Malawak tidak senang untuk membahas pakai. Dia bilang, saya itu sudah pusing dengan ilmu yang lain, disuruh belajar ilmu wanita. Tapi memang itulah tuntutan kita. Kita juga harus tahu sebagai laki-laki untuk mengajarkan anak istri kita. Ini masih contoh yang gampang ini. Ini contoh yang gampang saja kita sudah bisa. Bagaimana contoh yang susah? Makanya saya bilang kita pahami kaidah umum dulu deh. Kaidah umum. Kaidah umum 15 hari itu minimal masa suci. Minimal masa suci. Kalau haid maksimalnya itu sudah betul dari 15 hari minimal masa suci, tapi kalau 15 hari maksimalnya masa haid. Ini pelan-pelan saja. Jadi satu contoh itu dipegang hari ke-1, hari ke-7, misalnya keluar darah, masuk haid tidak? Masuk karena sudah lebih dari 24 jam hari ke-1 sampai ke-7. Ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Sudah bisa masa suci belum? Belum bisa. Karena 8 ke 15 baru 8 hari. Sedangkan paling minimal 15 hari. Maka dia butuh lagi. Tiba-tiba tanggal 16 keluar darah sampai tanggal 22. Maka dipastikan 16 sampai 22 dulu dijumlahkan dengan tadi yang tidak keluar darah dari 8 sampai 15 dijumlahkan terus sampai ke 22, semuanya 15. Oh, berarti 15 hari inilah sudah masuk minimal masa suci. Maka yang 15 ini, yang 8 sampai 22 itu semuanya adalah masa suci. Darah yang keluar bukan haid tapi istihadah. Itu dulu satu contoh nih. Dipegang. Nah itu dikatakan wanita-wanita itu ada ulama namanya Kiai Haji Busqayyum. Itu beliau mengatakan wanita-wanita ini sebenarnya punya peranan yang sama di dalam ilmu. Harusnya sama. Tidak boleh mengatakan yang alim harus laki-laki saja, perempuan tidak. Dia harus dua-dua, karena nanti ada ilmu-ilmu semacam ini. Kan lebih etis, lebih beradab kalau mengajar haid kepada perempuan. Dan juga nanti kan ada pertanyaan yang kadang-kadang disampaikan ke laki-laki kan tidak enak dijawab.
kan perempuan itu harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial dan spiritual. Kata beliau begitu, perempuan harus cerdas empat sisi. Nah, ulama India namanya Dr. Akbar, beliau menulis satu kitab namanya Al-Wafa fi Akhbarin Nisa. Itu ada 10.000 perempuan ahli hadis, 10.000 perempuan ahli hadis, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di zaman beliau. Beliau kumpulkan semua para ulama-ulama perempuan, disimpulkan ada 10.000 ulama-ulama hadis dari golongan perempuan. Kitabnya 43 jilid membahas tentang biografi ulama-ulama perempuan. Ada juga ulama perempuan ahli tafsir, namanya Aisyah Abdurrahman, menulis satu kitab tafsir namanya Tafsir Naba Al-Azim. Ada juga wanita ahli tafsir, kitabnya cukup bagus untuk dibaca, namanya Karimah Hamzah. Beliau menulis tafsir Al-Quran berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan fi Tafsir Al-Quran. Jadi perempuan punya peranan di dalam keilmuan. Salah satunya yang harus dikuasai adalah ilmu fikih, sehingga nanti bisa mengajarkan lagi kepada perempuan-perempuan lain tentang masalah haid, masalah nifas dan istihara. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 34, "Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira." Ingatlah mereka apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para perempuan. Apa yang dibaca? Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Hikmah ayat As-Sunnah, Sunnah Nabi Muhammad. Ayat ini mengisyaratkan perempuan itu harus rajin baca buku di dalam rumah, harus rajin baca Al-Quran, harus rajin baca hadis, juga kitab-kitab fikih. Kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis adalah kitab itu isyarat di dalam Al-Quran bahwa wanita juga punya kedudukan yang sama di dalam menuntut ilmu. Prinsipnya satu, prinsip yang digunakan. Wa qul mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasrah fi qulul fawaid. Jadilah kalian setiap harinya minimal bertambah satu ilmu. Tak perlu banyak-banyak. Setiap hari ada tambahan ilmu yang baru yang bertambah. Dan berenanglah di lautan faedah-faedah, di lautan ilmu. Kita prioritaskan ilmu mana yang harus kita dahulukan. Di dalam surat kan dikatakan 3 ilmu yang wajib: ilmu akidah, ilmu fikih, serta seluruh perangkatnya, ilmu dan kesalahan. Tapi kalau mau mengambil semua ilmu, umur tidak cukup. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, mengatakan, "Al-ilmu kathirun wal umru qasir." Ilmu banyak, umur sedikit. Fakhuz minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amrihi. Maka ambillah ilmu yang paling kau butuhkan di dalam urusan agama. Di kitab ini mana yang harus kita lakukan? Kalau metodologi Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari memerintahkan Syekh Abdullah Al-Ghumari belajarnya gak pakai prioritas, sekali jalan semuanya. Tapi itu kan kemampuan dia. Beliau punya guru, kalau mau setor hafalan Al-Quran, itu sekali setor ada 10 santri di surat yang berbeda, tapi bisa mentasbih satu persatu kalau ada bacaan yang sama. Kita sampai salah, ini salah, ini salah. Sekali setor. Itu gurunya Syekh Abdullah Al-Ghumari yang ada di Jami'atul Tarawih. Sehingga metode ini
tidak umum. Yang umumnya kita pelajari mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk kita pelajari, karena yang nanti ilmu itu dibagi, ada yang wajib, ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah. Yang tiga tadi wajib. Cuma heran, ulama-ulama dulu, alim-alim banyak ilmu dikuasai. Tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu yang lainnya, ilmu astronomi dikuasai. Tapi kalau saya berpikir, harusnya yang ahli kita yang hidup di zaman sekarang dibanding mereka yang hidup di zaman dulu. Ada seorang ulama namanya Syekh Mahfud Ad-Darmasi mengatakan begini, al-ulum jumi'at wal kutubu tumi'at. Ilmu-ilmu sudah dihimpun, kitab-kitab sudah dicetak. Ilmu sudah dihimpun, kitab sudah dicetak, kok tidak jadi ahli? Itu aneh. Orang dulu ilmunya masih terpisah-pisah, masih bingung nih mau belajar fikih, tidak ada. Coba lihat di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi sore saya baca kitab namanya Al-Imam Al-Siyasi, karya Al-Imam Ibnu Qutaybah. Di situ diceritakan, ini zaman sahabat ini kan belum ada ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis oleh ilmu. Tapi praktek ilmunya ada. Ilmunya yang disusunnya belum. Tidak ada ilmu fikih dipelajari sahabat di zaman sahabat. Ilmu hadis, tapi praktek keilmuannya ada. Sehingga mereka tentu mengalami problem yang lebih sulit dibanding kita. Sekarang semua tersedia, kitab ada, ilmu sudah dibagi-bagi oleh para ulama. Mau belajar hukum ini, mau belajar hadis ini, ada semua, sejarah ini. Tapi bisa dibayangkan di zaman mereka, waktu Nabi meninggal dunia, itu bingung mau dikuburkan Nabi di mana. Kalau di zaman kita selesai, ada fatwa ulama, ada kitab fikih, meninggal dikuburkan di sini, keterangan. Di zaman mereka ilmu belum disusun, kitab belum disusun, belum dicetak. Nabi meninggal, sehingga Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain bermusyawarah. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah tahu jawabannya, di mana Nabi dikuburkan, tapi tetap juga lewat musyawarah. Karena itu perintahnya Allah dan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang musyawarah tidak pernah rugi. Jadi musyawarah, di mana Nabi dikuburkan? Salah satu sahabat mengusulkan di tempat Nabi sholat, di mihrab. Sehingga Abu Bakar menolak, katakan kalau Nabi dikuburkan di mihrab, sedangkan kita sholat, kita khawatir generasi berikutnya salah paham. Dalam mihrab dalam masjid, bagaimana kuburan Nabi persis di dalam masjid di mihrab? Berarti ketika sholat langsung beliau menutup jalan yang nanti membawa fitnah di masa depan. Namanya satu zari'ah dalam ilmu usul, menutup celah. Tidak setuju, jangan setuju. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dikuburkan di Baqi? Tidak diterima juga usulan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya mendengar. Berarti sudah tahu jawabannya. Saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qubira nabiyyu qattu illa dufina jasaduhu hina qubira ruhuhu." Tidaklah seorang nabi ketika dicabut nyawanya, di tempat tersebut jasadnya dikuburkan di tempat itu. Itu terjemahan makna seperti itu. Kalau tekstual, tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya terkecuali jasadnya dikuburkan di mana tempat ruh tersebut dicabut. Nabi meninggalnya di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dikuburkan di tempat tersebut. Di dalam riwayat Nabi sudah isyaratkan bahwa kuburan Nabi di tempat itu. Karena Nabi katakan dalam hadis, "Ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Coba perhatikan lafaznya.
di antara ukuranku. Ini riwayat banyak yang menentang, katanya lemah, seterusnya. Tapi ada juga yang menghasankan beliau. Di antara ukuranku dan taman dari taman-taman surga, Raudhah. Ya, di antara ukuranku dan mimbarku ada lokasi yang namanya taman surga. Di situ kan Nabi sudah mengisyaratkan kuburanku dan lokasinya di situ ya di kamar. Karena berada di antara mimbar itu adalah kamar. Antara mimbar di tengah-tengah Raudhah, dia pakai karpet hijau kalau sekarang umroh dipakai simbol dengan karpet hijau. Nah, hadis yang lebih sahih tapi sebut bukan kuburan tapi ghurfah dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah wafat 179 Hijriah. Nabi katakan, "Ma baina ghurfati wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara kamarku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Di sini yang kita perlu pahami, lihat sahabat masih bingung gimana mengukurkan Nabi. Karena ibu belum disusun. Coba kalau di zaman itu ada kitab, kita baca kitab ini ada fatwa. Nah itu yang membuat Syekh Mahfud Darmasi mengatakan, saya heran. Zaman sekarang harusnya orang potensinya jadi alim lebih besar daripada zaman dulu. Zaman dulu kitab sulit. Malah kalau belajar, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, kalau lampu pijar saya mati karena minyak habis, jadi asik belajar tengah malam, pakai lampu pijar, minyak habis, kebingungan beliau melanjutkan belajar di mana. Akhirnya keluar rumah cari cahaya lanjut. Kita tapi tidur, makanya kita ini kufur nikmat terlalu banyak. Kita harus banyak istighfar. Banyak buang waktu, banyak. Padahal fasilitas begitu banyak Allah. Itu yang beliau katakan, al-ulum jumi'at wal kutub tubi'at. Ilmu sudah dikumpulkan, kita sudah dicetak. Kok tidak jadi ahli? Kok malah menurun? Apa yang salah ini? Nah, diteliti oleh ulama. Salahnya itu adalah cara kita mencari ilmu. Cara kita mencari ilmu itu salah. Sudah diteliti oleh para ulama, diamati, dianalisa. Kita diperintahkan ikut jalan mereka. Bagaimana mereka bisa ilmunya berkah? Saya katakan barakatul ilmi wa naf'uh. Ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Padahal fasilitas terbatas. Kitab sulit didapat. Kadang mereka harus ke luar negeri atau balik diceritakan di dalam manhajnya itu pergi menuntut ilmu ke Mesir, uang habis tidak makan per hari. Akhirnya gadekan pakaian baju untuk bisa makan. Setelah itu lagi belajar. Ada kawan yang mengucapkan belajar. Berhari-hari bagaimana? Jual pakaian untuk menuntut ilmu. Atau balik Az-Zamakhsyari sampai lumpuh kakinya. Riwayat untuk ilmu pergi ke wilayah Rusia musim salju, tidak bawa pakaian jamet, pakai pakaian musim ini. Akhirnya beku kaki, lumpuh. Perjalanan kemana? Menurut ilmu. Kita santai, makan enak. Makanya dikatakan kalau pesantren makan yang pakai menu, oh itu gak bertahan. Ada pesantren makan yang pakai menu. Jadi kayak mau makan. Hari ini mau makan apa? Fried chicken, spaghetti, burger, kentang goreng. Minumannya kalau macam-macam itu, jus alpukat ada. Bukan cerita bagus, saya pernah
orang besar, bisanya ke arah duniawi bukan arah ukhrawi, karena caranya salah. Makin susah dalam ilmu, makin berkah ilmu. Nah itu yang dilalui oleh para ulama pertama. Walzam kitabullah watba' sunnatah wabda hadakallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah dan lazimkanlah sunnah Nabi. Dengan cara apa? Mengikuti jalan para ulama terdahulu. Mereka penerjemah Al-Quran dan hadis Muhammad SAW yang mereka buat benar. Makanya berkah ilmu gak dapat, sekolah bertahun-tahun gak dapat, karena caranya salah. Yang pertama yang salah bisa dari dua sudut, gurunya yang salah dan muridnya juga salah. Yang pertama, apa itu? Masalah niat. Sang guru niatnya mengajar murid harus dengan saya ini harus buat murid harus jadi alim. Padahal yang berhak membuat murid itu jadi alim bukan guru, Allah. Dia rubah seakan-akan semua itu asal atas dasarnya, atas amal. Dia lupa dibatalkan. Nah kalau niat ini namanya tajwidun niat wa islahuha, memperbaiki niat, memperbaharui niat dan memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Kalau sudah benar niatnya berkah itu. Tapi kalau ini sudah salah akan hilang semua keberkahan itu dan manfaatnya akan hilang. Imam Ghazali mengatakan talabna ilma lillaillah fa'ala ayyakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu menolak kami. Tapi ketika kami ubah niat karena Allah, maka ilmu itu masuk ke dalam diri kami. Ada doa juga dikasih oleh para ulama. Ini ulama kasihan. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tapi tidak alim-alim. Penyakitnya karena malas, bisa juga karena niatnya tidak benar. Tapi mereka kasihan kepada umat sudah dikasih amalannya. Ada satu amalan yang jika dirutinkan dibaca jadi orang alim. Bukan dia baca kitab, tapi kitab yang masuk ke dalam diri. Itu karena lihat ini santri-santri baca kitab yang 40 jilid, baru lihat kitabnya sudah tak baca. Ini kalau benar, bunga keluar. Nanti dikatakan kita mau baca kitab ini ada berapa 19 jilid, berapa tahun? Coba dulu, tanya berapa tahun, pelan-pelan bisa. Tapi kalau mau baca kitab sama kami, punya kaidah. Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu. Kitab tidak bisa memberikan rahasianya kepada dirimu kecuali kau membaca seluruhnya. Tidak ada dari awal sampai akhir. Akhirnya pun berbeda. Dari awal sampai akhir. Jadi kalau mau dapat berkah kitab, baca dari awal sampai akhir. Nanti sudah khatam baru kita perlu boleh lewat-lewat apa-apa. Tapi tabarukannya harus dari awal sampai akhir. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Burdah dalam kitab Safhat Ansarul Ulama. Nah ini Syekh Mahfud Termas yang menulis kitab Mau'ibatul Fadl. Beliau kasih ijazah. Ijazah dia baca kitab, kita masuk ke dalam ilmu. Doanya pendek. Beliau ijazahkan kepada diri hati Hashim Asy'ari. Siapa tahu mustajab bisa coba. Kalau belum mustajab dia itu bodoh Allah. Namanya juga ikhtiar. Doa itu termasuk bab ikhtiar. Doa itu bab ikhtiar. Tidak ada yang menolak qadha kecuali doa. Berarti doa bisa mengubah qadha? Tidak. Doa itu termasuk dari qadha. Doa itu termasuk daripada takdir. Qadha tidak bisa diubah. Allah sudah menyatakan qadarullah. Doa Allah izinkan dia berdoa, berarti masuk kepada takdir Allah. Doanya adalah Allahumma sakhkhir lana
turunkanlah kepada kami al-kutubah kullah, seluruh kitab-kitab yang dibaca, tundukkan semuanya kepada kami. Wah, itu kalau dijawab sama Allah enak tuh. Jadi Imam Syafi'i sekali baca hafal dan paham. Ikhtiarnya. Ini ijazah dari Syekh Mahfud Al-Masri yang mensyarahi kitab Al-Minhaj Al-Qawi atau Al-Minhaj Al-Qawi karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada doa yang mengembalikan hafalan. Diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi pelajaran yang kita baca, yang kita hafal, setelah kita hafal, setelah kita baca, kita tutup dengan doa tersebut. Nanti hafalan dan bacaan kita itu akan kembali kepada memori kita di saat kita tutup untuk menyampaikan. Ini ijazah juga dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Mawaidh Al-Qur'an. Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardud ilayya inda hajati ilayhi. Nanti makan lagi di video bertulis lama di sini, lama kalau disampaikan panjang dan panjang. Kalau yang tadi kan memahami Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardud ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu seluruh apa yang aku telah membacanya, maka kembalikanlah kepadaku ketika aku butuh kepadanya. Itu doa ijazah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga doa yang masyhur, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua doa itu baik. Itu tidak tahu yang mana yang dijawab. Tapi ini ikhtiarnya para ulama. Insyaallah bisa membantu ilmu. Nah, inilah yang saya katakan, ulama dulu mereka semua menurut ilmu menggantungkan kepada Allah. Gurunya ketika mengajar tidak merasa tidak andil gara-gara saya mereka jadi manusia. Akhirnya apa? Dipaksakan. Toh yang buat orang itu jadi alim, ini santri jadi pintar, ini santri jadi alim, itu kekuasaan Allah. Tugas guru hanya berusaha maksimal mungkin menyampaikan ilmu. Jangan menetapkan saya harus buat dia jadi alim, saya yang bisa membuat dia jadi alim. Bisa seperti itu. Fudail bin Iyad, ini Imam Zahabi ceritakan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ternyata ini Imam Ali bin Fudail ini dulu waktu masih anak-anak, masih remaja, sulit diatur, dididik susah. Imam Fudail bin Iyad salah satu daripada pembakat syuyukhnya Imam Syafi'i, termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Bingung apa yang salah, padahal ayahnya orang soleh, tapi anaknya susah dididik, susah diatur. Bingung. Ternyata apa? Ketika beliau berpikir konsep niat mendidik salah. Ketika awal mendidik, saya tidak alim, saya ini soleh. Ini pernyataan Fudail. Saya alim, saya soleh. Anak saya harus sama seperti saya, dan saya harus didiknya sama seperti saya. Kalau boleh begitu, di situ hanya ada saya, tidak ada Allah. Padahal yang mendidik merubah orang bukan kita. Orang tua tidak bisa nih. Allah yang mendidik. Akhirnya konsep mendidiknya berubah, niatnya berubah.
Beliau berdoa begini, Allahumma inni istahabtu an addiba aliyan falam aqdir ala ta'lim fa'adibhu li. Akhirnya beliau doa, ya Allah, saya sudah berusaha mendidik putra saya Ali, namun saya tidak mampu mendidiknya. Ya. Saya tidak mampu mendidik. Maka dengan sebab itulah saya serahkan pendidikannya kepadamu, ya Allah. Engkau didiklah dia untuk lihat berubah. Anak ini, subhanallah, tumbuh dewasa. Az-Zahabi mengatakan min kibaril awliya, dia golongan pembesar dan para wali. Kalau baca Al-Quran dengan ayat-ayat azab bisa. Sampai dikatakan Ibnu Fudail ini meninggal dunia karena mendengar satu firman dibacakan meninggal. Tidak kuat saking khusyuknya itu memahami ayat Al-Quran. Julukannya Qatilul Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Karena guru punya niat. Nah, santri juga begitu niatnya, bukan lilma, liljah, lisyuhrah. Ketika menuntut dari awal itu, jangan niat untuk cari uang, cari kaya, cari jabatan, cari populer, cari penghormatan, tapi lillah, untuk Allah, atau menghilangkan kebodohan dirinya boleh. Saya niat belajar agama untuk menghilangkan kebodohan diri. Ini yang digunakan oleh ulama terdahulu. Ya, jadi mereka punya niatnya betul-betul lurus ketika belajar. Banyak memang beberapa langkah mereka, tapi saya ambil 3 poin penting. Yang kedua, ilmu mereka berkah dan bermanfaat karena mereka ketika belajar kepada guru mereka, itu guru mereka angkat sebagai wali, bukan biasa-biasa saja. Semua guru mereka angkat sempurna. Ini guru saya semuanya wali ini. Akhirnya dapat berkah. Tapi dari awal sudah pesimis kan. Guru kampung saya ini jelas itu tidak terkenal. Bulan terkenal. Dari awal gak bisa masuk. Hilang dia. Coba lihat Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Jadi ulama yang wafat ini, itu setiap kali mau belajar kepada gurunya, sebelum menemui gurunya untuk belajar, beliau selalu sedekah. Kemudian dia sedekah apa? Allahumma skur aiba mu'allimi anni wala tudhir barakata ilmihi minni. Setiap orang belajar sama gurunya, sebelum ketemu gurunya sedekah dulu Imam Nawawi. Niatnya ya Allah, tolong dengan sedekah ini tutup aib dosa. Jangan sampai saya ingat. Dan juga jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru saya. Setiap orang belajar. Dan ini posisinya murid, doanya semacam itu kan. Itu termasuk kalau kita al-bid'ah dikatakan pertama di doa. Dan posisi sebagai guru, sebagai santri, tadi kan dia meminta doa agar gurunya aibnya ditutup. Nah, santri juga harus minta doa agar aibnya ditutup juga di hadapan guru. Dikasih doa oleh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, Allahumma sturni bisitrikal jamil. Jadi kita kalau mau ziarah kepada orang-orang soleh, para aulia, para ulama, kita baca doa ini, ayat kita ditutup. Tapi dikatakan kalau ada kita ziarah kepada wali yang bisa kasyaf, tahu kita berguna. Sebab kita baca itu ditutup oleh Allah, tidak bisa masuk. Ini baca Allahumma sturni
disiplin bagi diri. Ya Allah, tutuplah aku dengan penutupmu yang hidup. Ini yang kedua. Nah, poin yang ketiga, mereka punya ilmu berkah dan manfaat karena ketika mereka belajar itu bukan sekedar belajar, tapi juga mau mengamalkan dan mengajarkan. Itu yang membuat jadi berkah. Kalau tidak mengamalkan, hanya sekedar belajar, masuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masuk ayat itu, Allah. Masuk ke hadis Nabi riwayat At-Tabrani yang dari 260 atau 360 itu, mathalul 'alim alladzi yu'allimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi lupa terhadap dirinya, itu bagaikan lampu pelita yang menerangi kepada manusia tapi dia membakar diri sendiri. Jadi mereka punya manfaat karena belajar, dia mengamalkan dan mengajarkan. Akhirnya barang ilmu wa nafsuhu ada, keberkahan ilmu yang ada, manfaatnya. Ini yang paling utama, 3 fondasi. Nah, ini semua 3 fondasi ini, kalau kita memahami, mengamati, menganalisa ucapan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sakaf, semua 3 fondasi ini sudah terangkum di ucapan beliau. Beliau mengatakan, al-kullu ilmin bila amal, semua ilmu tanpa amal batil, adalah kebatilan. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habal, setiap ilmu dan amal tapi tanpa niat yang baik habal, sia-sia, seperti debu yang bergema. Kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnatin mardud, semua ilmu, amal dan niat yang baik namun tanpa tuntunan Nabi. Sunnah di sini bukan sunnah amaliyah, bukan kata Ta'ala dalam Rasul, tapi sunnah ini dengan cara Nabi Muhammad SAW. Mardud maka tertolak. Sholat, baca Fatihah, Nabi tuntunannya baca Fatihah menggunakan bahasa Arab. Kita ubah pakai terjemahannya, dia mardud, ditolak karena tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut bid'ah. Jadi kita juga percaya bid'ah ada, cuma bedanya kita menggunakan bid'ah berdasarkan kesimpulan para ulama, tidak membagi buta kita sendiri yang menetapkan bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan suatu perkara itu bid'ah, mereka menggunakan pembahasan fikih, pendapat para fuqaha yang lebih paham makna bid'ah. Maka dikatakan membaca suratul Fatihah dirubah dengan terjemahan yang menggunakan bahasa asli, itu kesepakatan bahwa perkara itu adalah perkara bid'ah. Kesepakatan perkara karena tidak berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yumkanu mukhtalafu fihi walakin yumkanu mujma' alaih. Tidak diingkari tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, namun diingkari jika telah disepakati. Yang disepakati hal itu adalah bid'ah, itulah bid'ah. Bukan ustaz yang berfatwa mengambil kesimpulan sendiri, oh ini bid'ah, ini bukan itu. Tapi diserahkan kepada ahli. Kalau kayak begitu akan semuanya mudah memvonis perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi dikatakan bid'ah. Nah, ini tiga fondasi ilmu mereka berkah karena niatnya benar. Kemudian mereka ketika belajar itu menghormati gurunya, prasangka baik kepada guru. Yang ketiga itu ketika mereka belajar memang mau mengamalkan dan mau mengajarkan.
Tiga fondasi inilah yang terlaku dalam ucapannya Habib Abdurrahman bin Muhammad Sallallahu. Beliau katakan terakhir, kullu ilmi wa amali wa niyati wa sunnati bila wara' khusran. Semua ilmu, amal, niat dan mengamalkan tuntunan Nabi tapi tidak menggunakan sifat wara' akan menjadi khusran, menjadi rugi. Itu yang bisa kita ambil. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang nafas dan istirahat dan perjalanan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadhihi al-jama'ah wa tafarraqna min tafarraqat asma wa la tadillu wa la nashku mahrum. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.